Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Siti Nurseha, mahasiswa Hukum Pidana Islam semester 7, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kebetulan, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai sosiologi dan antropologi hukum dengan dosen pengampu Dr. Beni Ahmad Saibani, MSI. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan inspirasi berupa video-video yang beliau upload di YouTube. Terima kasih atas kreasi beliau yang dapat menginspirasi saya khususnya. Kemudian, langsung saja kepada materi mengenai sosiologi dan antropologi hukum. Jadi, sosiologi secara sederhananya mungkin ya bisa dikatakan sebagai sederhana karena hanya terdapat dari beberapa kata. Sosiologi secara sederhana dapat dikatakan sebagai ilmu tentang berkomunikasi, ilmu tentang hidup bersama. Jadi, sosiologi itu segala hal yang berkaitan dengan cara bagaimana individu dengan individu dengan kelompok, dan beberapa unsur lain yang bukan terdiri dari satu unsur untuk menjalani hidup bersama. Seperti halnya pembentukan keluarga itu adalah output dari sosiologi, dari ilmu hidup bersama. Hasilnya adalah berkeluarga, kemudian kemudian bangsa, negara, masyarakat. Itu adalah sebuah tatanan sosial yang berupa output dari sosiologi. Kemudian tidak terlepas dari itu semua, sosiologi ini merupakan ilmu dasar yang harus dimengerti oleh semua individu. Karena sebagai makhluk sosial kita akan terus berinteraksi satu sama lain. Dan di samping itu, sebagai masyarakat kita membutuhkan yang dinamakan hukum. Kenapa kita membutuhkan hukum? Sebetulnya hukum tercipta karena perbuatan manusia juga gitu. Dengan adanya hukum, manusia diharapkan dapat hidup secara damai, tentram, kemudian mendapatkan keamanan yang seharusnya didapatkan oleh seorang manusia, baik itu dalam masyarakat ataupun hal lainnya. Hukum hadir di situ. Sebetulnya hukum merupakan kreasi dari manusia. Hukum pun tidak berhenti sendiri di situ. Hukum selalu berkembang. Kenapa hukum bisa berkembang? Hukum merupakan hal yang dinamis. Kenapa hukum bisa dikatakan sebagai hal yang dinamis? Karena hukum dipengaruhi oleh perilaku sosial. Seperti itu. Kenapa bisa dipengaruhi oleh perilaku sosial? Karena hukum hidup di dalam masyarakat dan selalu berkaitan dengan apa saja yang masyarakat kerjakan. Apa saja yang masyarakat kerjakan itu dinamakan apa ya? Gitu. Itu dinamakan sebagai kebiasaan. Kenapa bisa dikatakan kebiasaan? Karena kebiasaan merupakan suatu kegiatan atau suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara terus-menerus. Di samping ada kebiasaan, kita juga mengenal yang dinamakan adat. Adat ialah sebuah kebiasaan tradisional normatif yang diakui oleh masyarakat dan dilakukan oleh mereka tanpa sadar maupun sadar, namun memiliki norma sosial yang tinggi.